Halo Stalker, selamat datang di podcast Ngobrol Seru dan Inspiratif. Sekolah masa depan generasi digital hanya di SMK Telkom Makassar. Baik, Stalker, untuk beberapa menit ke depan, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik nih. Kita akan mengumpas tentang bagaimana generasi muda, khususnya alumni SMK, bisa menjadi pelopor dan inovator di dunia pariwisata digital dengan tema siap menjadi generasi penerus pariwisata digital. Bersama saya Muhammad Fadlan Supriyadi selaku guru produktif dan juga alumni dari SMK Telkom Makassar. Nah, tentu saja saya juga tidak sendiri di sini. Saya akan ditemani oleh Kakak Muhammad Afandi atau Halo Kak biasa Fadlan. kita panggil Kak Fandi. Kak Fandi ini merupakan seorang alumni juga dari SMK Telkom Makassar yang sukses membangun usaha travel umroh dan haji berbasis digital, yaitu Asafa Tour and Travel. Mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak, Ya. silakan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Muhammad Nur Afandi, Kak Fadlan. Mhm, Lebih tepatnya dipanggil Pandi. Saya alumni tahun 2000, lulus tahun 2016, 2016, angkatan iya. 22. Ya, saya alumni jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Ya, eh, alhamdulillah saat ini saya Mhm, sedang eh, melakukan aktivitas keseharian iya. yaitu di travel, Kak Fadlan. Oke. Iya, lebih tepatnya Mhm, namanya Asafa Travel. Asafa Travel. Nah, Asafa Mhm, Travel ini sudah berjalan dari 2019, 2019, kalau oke. dihitung sampai sekarang itu Sudah sudah kurang lebih 6 tahun, 6 Kak tahun Fadlan. ya, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Iya. Oke. Oke, Stalker, sebelum kita lanjut ke pertanyaan pertama nih, saya mau menyampaikan informasi penting dulu nih. Kalau misalnya SMK Telkom Makassar itu masih membuka pendaftaran siswa baru ya untuk jalur ODS, One Day Service. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan kesempatan untuk bergabung menjadi insan generasi digital karena kuotanya sudah hampir habis nih, Stalker. Dan jangan lupa juga untuk selalu like, komen, share, dan podcast ini agar semakin banyak yang terinspirasi dari kisah hebat alumni SMK Telkom Makassar ya, Stelker. Oke, mungkin Kak Fandi, mungkin boleh ceritakan nih awal mula perjalanan Kak Fandi setelah lulus dari SMK Telkom Makassar hingga berhasil membangun bisnis travel umroh dan haji berbasis digital. Waktu Ya. itu apa sih motivasi terbesar Kak Fandi untuk membangun bisnis ini? Ya. Baik Kak Fadlan, Mhm, waktu saya dulu mhm, sekolah di sini di SMK Telkom, itu ada yang namanya, PKL mhm, atau prakerin, Prakerin. praktek kerja industri, Iya, di mana mhm, kita diharuskan untuk praktek di industri itu kurang lebih mmm. sekitar 4 sampai 6 bulan, Kak Fadlan. Oke, Jadi di mhm industri itu kami belajar banyak, mulai mhm, dari, pemesanan tiket, ada, iya, membawa Eee, tur domestik dan internasional, oke, termasuk juga mhm, meng-handle tamu, Kak oke, Fadlan. Jadi, iya, kalau ditanya apa yang memotivasi saya sampai hari ini, itu karena dulu pernah sempat PKL. pernah Jadi, sempat, mhm karena dikasih, pelajaran yang begitu bagus di mhm, industri, pelajaran yang begitu luar biasa, makanya itu yang, membuat saya mhm, tertarik, itu. Tetapi kalau kita kilas balik kenapa saya bisa iya, masuk ke sini, Kak Fadlan, sebenarnya mhm itu simpel, karena mhm, suka bajunya di sini, karena kan waktu iya, masih, waktu masih angkatan, iya, mhm, Sandi Putra 1 di sini, Sandi SMK Putra Telkom satu, Sandi Putra 1 itu banyak sekali bajunya, Senin beda, iya, Selasa beda, Selasa beda, dan itu kita terlihat sebagai seorang, bukan sebagai seorang pelajar, iya, tapi sebagai seorang, pekerja sebenarnya. bekerja, Jadi, iya, kita juga lebih lebih percaya diri keluarnya mhm, seperti itu, Kak oke, Fadlan. Nah, melanjutkan, soal yang tadi, soal mhm prakerin, itu, setelah saya praktek kerja industri, mhm, itu langsung diajak masuk ke, oh, tempat di mana saya pernah praktek. praktek waktu Ya, itu,
Jadi, Mhm. bisa dibilang Kak Fadlan, saya paginya itu Mhm. wisuda, Iya. siangnya sudah masuk Wah, kerja. Iya, langsung masuk keren kerja. sekali ya. Jadi di Mhm. sana itu kurang lebih bertahan sampai 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, salah satu travel yang ada Jadi di menimba Makassar. ilmu ya. Iya, menimba Mhm. ilmu sambil mandi ilmu juga Kak Iya. Fadlan. Mhm. Nah, selain itu, Mmm. setelah saya merasa cukup ilmunya di Iya. travel itu, Mhm. saya memutuskan untuk pindah tempat kerja, Mhm. untuk menambah ilmu baru itu di Iya, Jakarta. di Jakarta. Iya, di Oke. Jakarta. Jadi sempat, kerja di Jakarta kurang Mmm. lebih 1 tahun. Itu sama, dia Sama ya? di provider visa umroh, jadi Mhm. lebih fokus ke, eee, visa umroh, Mhm. seperti itu. Jadi di sana makin banyak lagi Makin ilmunya Kak banyak Fadlan. lagi Iya, ya. makin banyak Mhm. ilmu, makin banyak pengalaman, makin banyak relasi, Relasi, makin banyak betul koneksi, betul. dan lain sebagainya. Betul Nah sekali. itu, Mhm. jadi itu yang semakin, membuat saya Mhm. tertarik di situ karena, Mhm. di industri travel ini memang bukan hanya soal, Iya. menghitung paket satu, Mhm. ternyata banyak komponen-komponen lain yang menurut saya itu, punya, seperti, ilmu Mhm. yang luar biasa yang kita bisa, maksimalkan dalam Iya. kehidupan bisnis saya nantinya. Mhm. Nah, setelah saya keluar dari situ Kak Fadlan, Mhm. itu di tahun 2016 saya memutuskan resign dan Iya. membuka travel. Oke. Mhm. Namanya itu Asaka Travel. Oh, Nah dari itu, awal udah iya Sapa Travel ya? dari Mhm. 2019, Mhm. 2019 itu saya, buka. Tapi Kak Fadlan, Mhm. selama saya buka itu bukan Iya. langsung ada tamunya, Iya, bukan ada langsung Bang jamaahnya, merintis tapi ya? butuh waktu Mhm. untuk, membangun kepercayaan, Iya. Mhm. membangun, apa namanya ya, membangun, ketertarikan sama travel Ketertarikan. saya. Mhm. Supaya orang lebih percaya, makanya kurang lebih 6 bulan setelah travel Mhm. berjalan itu baru ada yang ternyata Baru ada percaya yang betul-betul percaya ke Kak Fadlan, betul-betul ya? iya. Mhm. Ya jadi, itu yang, Mhm. membuat motivasi saya sampai hari ini alhamdulillah, kurang lebih sudah 6 tahun, apalagi kemarin sempat ada Iya. pandemi Kak Iya, Fadlan. Jadi travel 2020 ya? itu kurang lebih 2 tahun itu, Mhm. ini kayak, seperti Mmm. itu karena Iya. ada beberapa yang, daerah yang lockdown, Iya, betul sementara, betul. eee pemerintah juga tidak mengharuskan Iya. kita keluar ya, ya seperti itu Kak Fadlan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Iya, mulai belajar dari satu tempat ke tempat iya, lain gitu ya, iya, dengan keberanian untuk memulai mhm, juga itu iya, pasti butuh keberanian dan confident yang sangat iya, tinggi dan iya, juga memanfaatkan peluang digital ya, itu iya, sangat, iya, berperan sekali pastinya saat iya, merintis, eee, Asava Travel ini. iya, Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin stalker juga bertanya-tanya nih, eee, di era digital seperti sekarang, kira-kira menurut Kak Panji, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan bisnis khususnya bisnis travel, umroh, dan haji? Dan bagaimana juga kira-kira peran teknologi digital dalam mengatasi tantangan tersebut? iya. Silahkan. Baik Mhm. Kak Fadlan, terima kasih. Nah, untuk saat Mhm. ini, memang tantangan terbesarnya Iya. adalah, pasarnya terbuka Kak Iya, Fadlan. Jadi betul. semua orang Mhm. bisa mengakses Mhm. apa saja yang ada di internet. Iya. Seseorang Mhm. atau tamu atau jamaah umroh itu Iya. bisa mengakses di mana, Mhm. travel yang bagus misalnya Mhm. lewat, branding yang dibangun di Iya. sosial media. Mhm. Jadi orang bisa tertarik di situ. Mhm. Nah, selain daripada itu Kak Fadlan, Iya. Mhm. karena sekarang ada juga beberapa yang penipuan di travel Kak Fadlan. Oh. Jadi, Mhm. dengan adanya teknologi ini, penyebarannya itu masif. Iya. Jadi, Mhm. hampir kira-kira hari ini Mhm. di-upload, Di-upload. mungkin 1 jam ke depan itu sudah viral Kak Fadlan. Iya. Nah, sementara Mhm. kami yang membangun reputasi yang baik itu Iya. pasti bakalan kena juga dengan adanya, Betul betul. teknologi penyebaran teknologi Mhm. viral yang masif itu Iya. tadi. Mhm. Jadi, kembali lagi kami, berusaha membangun citra positif, tapi dengan adanya teknologi ini sekarang Iya. travel kami berusaha untuk berkembang dan tumbuh. Mhm. Kenapa? Karena dengan, adanya teknologi sekarang, baik itu di media sosial atau di, platform lain, platform Mhm. digital lain, itu, kami bisa membangun kepercayaan Betul. yang Mhm. begitu bagus, supaya, Mhm. kami tidak dianggap sebagai travel yang sama dengan Iya. yang Mhm. telah melakukan, Mhm. kayak penipuan Iya, seperti itu, karena iya. sudah banyak sekali Iya, juga ya. iya, Mhm. betul. Iya seperti itu Kak Fadlan. Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi Ya, teknologi di sini
ini benar-benar menjadi kunci ya dalam digital marketing untuk efisiensi segala macam ataupun untuk pelayanan pelanggan juga Iya ya, bagaimana iya kita bisa, memberikan servis, pelayanan iya terkait informasi iya ataupun terkait, info-info gitu ya yang iya penting untuk, para klien gitu. iya. Oke, menurut Kak Fandi sendiri nih, kira-kira skill apa saja sih yang harus dimiliki para generasi muda, ya, terutama para stalker nih, agar siap menjadi penerus pariwisata digital di Indonesia? Atau mungkin bisa sharing sedikit nih, Iya, terkait juga mungkin dulu pengalaman belajar, di sekolah yang menjadi bekal ya, Kak Fandi hingga saat ini menjadi, menghadapi, tantangan dunia digital pariwisata. baik Kak Fadlan, Iya menurut saya itu ada 3 hal iya, yang bisa menjadi, mhm, skill, iya, yang harus mhm, dimiliki oleh, apa, para, stalker, stalkers iya, mhm, 1 di antaranya itu Kak mhm, Fadlan, itu iya, tentang komunikasi dan komunikasi, skill, mhm, storytelling. storytelling, Nah, oke, jadi berbicara tentang tempat menarik ya, wisata itu Kak Fadlan, bukan mhm, hanya soal tempatnya, mhm, tapi juga bagaimana caranya kita membangun narasi-narasi oke, yang kemudian mhm, dengan narasi itu seseorang bisa, tertarik atau merasa mhm, penasaran. iya, Karena orang akan mengunjungi tempat itu karena, mhm, ada rasa ketertarikan atau rasa mhm, penasaran yang oke, yang, dibangun sehingga orang bisa datang ke situ. Jadi mhm, yang poin paling penting menurut saya, bagaimana mhm, kemudian, stalker ini bisa memiliki, kemampuan untuk mhm, berkomunikasi. iya, Komunikasi, mhm, selain daripada itu storytelling atau belajar mhm, tentang bagaimana membangun narasi yang iya, cukup bagus supaya orang mhm, merasa tertarik itu. mhm, Kemudian yang kedua Kak Fadlan, menurut iya, saya lebih ke, digital marketing. mhm, Nah, karena kita basisnya di sini, teknologi, teknologi, jadi, mhm, sangat penting untuk, stalker itu memiliki kemampuan di digital iya, marketing. mhm, Apalagi kalau misalnya, para stalker ini bisa memiliki kemampuan untuk, mmm, mhm, mengetahui tren-tren, yang digital, digital yang ada mhm, sekarang, mhm, kemudian mengetahui tentang algoritma iya, konten misalnya, betul dan masih sekali, banyak lagi. Yang mhm, penting yang, fokusnya ke digital marketing itu sangat penting Kak iya, Fadlan. Kemudian mhm, yang ketiga menurut saya mhm, tentang skill, untuk beradaptasi. mhm, Beradaptasi ini penting karena di mhm, industri pariwisata itu dinamis Kak Fadlan, bisa iya berubah-berubah baik itu berubah secara regulasi iya, ataupun, berubah untuk hal lain. mhm, Apalagi untuk sekarang kita lihat di, khususnya di usaha mhm, saya Kak Fadlan di umroh iya, haji itu sekarang sampai hari ini itu, masih banyak yang mhm, belum keluar visa umrohnya. oh, Sorry, iya, maksud saya visa hajinya. mhm, Ya, jadi itu yang regulasi ya, masih, mhm, kita mampu beradaptasi di situ. betul betul, Karena, mhm, sehubungan dengan, regulasi yang ada. iya dan Iya, itu bisa heeh, mhm. berubah-ubah ya setiap Iya betul waktunya, mhm, betul. Itu Kak Fadlan. Jadi mhm, mungkin menurut saya hanya ada 3, yang pertama 3, tadi mhm, soal, komunikasi dan iya, skill storytelling, kemudian mhm. digital marketing, dan yang ketiga itu soal, kemampuan untuk Kemampuan beradaptasi, beradaptasi. Ya, gitu. setuju sekali Iya sih, itu sangat penting karena soft skill ini atau kemampuan ini, adaptasi juga memang iya sangat penting gitu di dunia kerja dan bisnis digital karena iya tidak ada juga gitu ya hal yang iya pasti, tidak ada juga hal yang bisa kita prediksi dengan iya tepat gitu ya, semuanya, pasti bisa berubah-ubah iya setiap waktunya. Terus iya kita betul. juga harus bisa berkomunikasi juga, punya skill soft skill komunikasi yang baik dan penting karena menghindari gitu ya, ada misinformasi ataupun menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita, sedang membangun sebuah, bisnis di dunia digital. Oke, menarik sekali ya dunia pariwisata saat ini. Oke, mungkin sebagai penutup nih, Kak Fandi, mungkin bisa memberikan pesan kepada adik-adik, stalker di SMK Telkom Makassar, mungkin yang sedang mempersiapkan dirinya untuk masa depan mereka, baik yang ingin berkarir langsung ataupun melanjutkan pendidikan khususnya sebagai penerus pariwisata di masa depan, biar bisa sukses bisa. Mungkin boleh sharing-sharing nih, Iya, mhm, baik pesan-pesannya. baik Kak Fadlan. Jadi, menurut saya Kak Mhm Fadlan untuk ya yang menjadi bekal, stalker mhm hari ini adalah, saya rasa, yang paling penting itu jangan takut untuk memulai hal-hal kecil Kak iya, Fadlan. Karena dari hal kecil itu kita bisa,
melakukan hal yang besar. betul. Contoh Mhm, kecilnya mungkin apa yang kita lakukan hari ini seperti belajar di mhm, kelas, iya, itu sangat penting karena dengan mhm, belajar di kelas kita bisa dapat, ilmu yang bermanfaat mhm, dan dengan ilmu itu iya, dapat kita mhm, aplikasikan di kemudian hari, baik dalam mhm, pekerjaan kita maupun dalam kehidupan kita mhm, sehari-hari. Itu menurut saya, Kak Fadlan. Yang kedua, mhm, menurut saya kesempatan itu mhm, kesempatan itu sangat penting diambil. peluang Karena ya, iya, mhm, kesempatan dan peluang karena tidak mhm, semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak semua mhm, orang bisa mendapatkan peluang yang sama. betul, Tetapi yang harus mhm, kita ketahui, Kak Fadlan, kesempatan itu menurut saya tidak pernah datang 2 kali, mhm, tapi kesempatan itu akan datang, dengan orang yang tidak pernah berhenti mencoba mhm, sebenarnya. Iya, oke, jadi itu yang mhm, menurut saya penting. iya, mhm, Selain daripada itu saya mhm, rasa, tekun dan eee, belajar yang tekun, mhm. kemudian selain itu banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Betul itu yang sekali paling ya, itu yang paling penting. penting juga ya, para Ya, stalker sekalian. Oke, baik stalker. Itu tadi ya obrolan inspiratif bersama Kak Muhammad Afandi, alumni SMK Telkom Makassar yang sukses membangun bisnis travel umroh dan haji berbasis digital. Terima kasih banyak baik Kak atas Fadlan, terima bincang-bincangnya kasih. hari ini ya Kak Baik, Afandi. Sukses terus untuk amin Asafah Travelnya, amin amin. amin. Nah, semoga podcast hari ini bisa menjadi motivasi kalian para stalker untuk terus belajar, berinovasi, dan berani mengambil peluang ya di era digital sekarang. Ingat, jangan takut gagal, teruslah mencoba ya. Jadi jangan takut untuk tidak pernah mencoba. Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang dan yakinlah bahwa setiap dari kita itu punya potensi untuk menjadi generasi penerus pariwisata digital Indonesia. Oke, sampai sini, sampai jumpa di podcast tel berikutnya. Bye Bye-bye. bye.